Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nenden Fauzia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kimia kuantum dan aplikasi dari kimia kuantum tersebut. Dalam tahun-tahun terakhir pada abad ke-19, beberapa hasil eksperimen yang berkaitan dengan radiasi termal diketahui tidak cocok dengan teori fisika yang ada pada tahun tersebut. Nah, salah satunya itu adalah ketika kita memperhitungkan penyebaran energi radiasi pada suatu benda, kemudian kita menghitungnya menggunakan dasar-dasar teori dari kimia dan fisika klasik, maka mereka menemukan kegagalan pencocokan dari hasil perhitungan dari data eksperimen dengan data perhitungan yang mereka lakukan. Nah, untuk mengatasi permasalahan dan kesulitan ini, sebuah teori baru yang disebut sebagai teori kuantum dikembangkan pada sekitar tahun 1920 dan mulailah dibentuk apa yang disebut sebagai mekanika kuantum. Terdapat beberapa perbedaan antara mekanika klasik dengan mekanika kuantum, di mana diantaranya adalah pada mekanika klasik, kedudukan awal dapat ditentukan dengan baik, kemudian dia memiliki momentum awal yang diketahui, gaya-gaya yang bereaksi dapat ditentukan, kuantitas dapat teramati dengan teliti, dan keadaan awal dan akhir dapat ditentukan dengan teliti. Sedangkan pada mekanika kuantum, kuantitas tetap dapat teramati, kuantitas yang teramati itu berada pada level atom, kemudian kedudukan dan momentum awal tidak dapat diperoleh dengan ketelitian yang cukup. Itu adalah beberapa hal yang membedakan antara mekanika klasik dengan mekanika kuantum, dengan beberapa hal kekurangan dan kelebihan dari masing-masing antara mekanika klasik dan mekanika kuantum. Bagaimana selanjutnya mekanika kuantum ini dapat memecahkan beberapa masalah yang terdapat di dalam permasalahan-permasalahan yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan secara mekanika klasik. Mari kita pelajari lebih lanjut. Bahasan akan lebih dipersempit pada bahasan tentang kimia kuantum, di mana kimia kuantum adalah sebuah aplikasi mekanika kuantum pada kimia. Jadi kita ketika membicarakan tentang kimia kuantum, itu memungkinkan kita untuk memahami dan memprediksi struktur, sifat, dan mekanisme reaksi dari berbagai bahan. Nah, apa saja aplikasi kimia kuantum ini? Bisa pada berbagai bidang yang sangat luas di dalam kimia itu sendiri, bisa pada bidang kimia fisika, kimia organik, kimia anorganik, dan kimia analitik. Pada bidang kimia fisika, kita dapat melakukan perhitungan sifat termodinamika seperti entropi, kapasitas panas dari suatu gas, kemudian menginterpretasi spektrum molekul seperti panjang ikatannya, sudut ikatannya, dan lain-lain, memperhitungkan sifat molekul secara teoritis, menghitung sifat keadaan transisi dalam suatu reaksi kimia, memperkirakan konstanta laju reaksi, memahami gaya antar molekul. Kemudian dalam bidang kimia organik, kita akan bisa memperkirakan stabilitas relatif molekul, menghitung sifat reaksi antara dan meneliti mekanisme reaksinya, kemudian memprediksikan senyawa aromatik dan menganalisa spektrum dari NMR terhadap senyawa tersebut. Kemudian dalam bidang kimia anorganik, kita dapat menggunakan teori medan ligan terutama pada senyawa kompleks, kemudian mempergunakan aproksimasi metode mekanika kuantum untuk menjelaskan sifat ion kompleks unsur logam transisi. Dan pada bidang kimia analitik, kita dapat menggunakan metode spektroskopi secara ekstensif. Frekuensi dan intensitas garis dalam spektrum dapat digunakan dan mau dipahami hanya dengan menggunakan mekanika kuantum. Kita lihat beberapa contoh dari manfaat kita mempelajari kimia kuantum. Salah satunya itu adalah kita bisa mengetahui asal-usul dari sifat unsur suatu zat kimia. Jadi misalkan salah satu contohnya adalah bahwa kita sudah mengetahui bahwa gas mulia ini bersifat inert karena dia memiliki konfigurasi elektron yang penuh. Yaitu untuk He ada 2 elektron valensi dan untuk unsur yang lain ada 8 elektron valensi. Nah, pada tahun 1962 itu muncul pertanyaan bahwa ternyata gas mulia ini bisa membentuk suatu senyawa. Contohnya adalah XeF2, ada XeF4 gitu kan. Nah, apakah kondisi tertentu dari yang menyebabkan dia menjadi bisa asalnya inert menjadi lebih reaktif? Sifat dan karakternya, kereaktifannya, dan hal-hal misterius dari gas mulia ini kemudian dapat dipahami setelah kita mempelajari kimia kuantum. Melalui kimia kuantum, kita juga bisa memprediksi panas dari suatu reaksi kimia yang terjadi. Jadi, kita hanya tinggal memiliki beberapa data dari hasil eksperimen, kemudian dihubungkan dengan penjumlahan konstanta panasnya,
dan menggunakan hukum Hess, maka kita bisa menentukan delta H reaksi tersebut tanpa kita harus melakukan eksperimen. Dengan kimia kuantum, kita juga dapat memprediksi spektra dari suatu molekul atau sebaliknya, memprediksi molekul berdasarkan spektra yang teramati. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, dengan membandingkan spektra yang teramati dalam ruang antar bintang dan dengan perhitungan kimia kuantum, kemudian kita dapat mengidentifikasi molekul apa yang ada berdasarkan spektra yang teramati tersebut. Atau misalkan kita juga sebaliknya, dengan pengamatan warna, di mana warna itu sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik. Kemudian kita dapat memahami mekanisme bagaimana suatu warna dapat terjadi dalam larutan dan padatan yang mengandung molekul dan ion. Lalu, kalau misalkan kita lihat lagi bahwa yang namanya panjang gelombang dari gelombang inframerah dan radiasi gelombang mikro yang diserap dan dipancarkan oleh air dan molekul karbon dioksida itu dapat dihitung dengan teori kimia kuantum ini. Melalui kimia kuantum, kita juga dapat memprediksi struktur suatu molekul. Misalkan, kita dapat mengetahui atau menjawab pertanyaan mengapa metana ini tidak membentuk struktur silang, tetapi membentuk struktur seperti berikut, yaitu berbentuk tetrahedral. Atau menjawab mengapa air ini memiliki strukturnya yang tidak linier, sedangkan karbon dioksida, molekul yang hampir sama dari rumus kimianya, terdiri dari 2 atom O dan 1 atom karbon, itu memiliki bentuk linier. Lalu amonia dia membentuk molekul yang berbeda kembali. Ataupun misalkan kita bisa membahas mengapa benzen ini memiliki ikatan CC dan juga CH dengan panjang ikatan yang sama. Itu semua dapat terjawab melalui pemahaman kimia kuantum. Melalui kimia kuantum, kita juga dapat memprediksi hasil dan bagaimana reaksi ini dapat berlangsung. Jadi, pada sekitar tahun 1928 itu ditemukan bahwa campuran etilen dan butadiene ini membentuk hasil reaksi yang unik, yaitu membentuk cincin sikloheksena. Nah, mengapa molekul etilen tidak membentuk cincin siklobutana tapi malah sikloheksena? Nah, penjelasannya dapat diperoleh setelah kita memahami kimia kuantum dengan baik. Berikut adalah referensi yang dipergunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Please like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.